Polandia bukan negara yang bisa diremehkan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Polandia Donald Tusk saat ia berjanji untuk menjadikan Polandia memiliki tentara terbesar dan terkuat di Eropa. Ini bukan sekadar pamer kekuatan tanpa alasan. Polandia tidak ingin menjadi yang terkuat hanya demi itu semata. Tentara monster yang sedang dikembangkan itu dibangun agar membuat Rusia ketakutan. Jumlahnya benar-benar gila. Proyek ini masih berjalan. Polandia sudah kuat, tapi diam-diam sedang membangun dirinya menjadi kekuatan sejati di Eropa. Tentara kita, angkatan bersenjata kita, akan segera menjadi yang terbesar di Eropa, ujar Tusk dengan bangga saat ia berdiri memberikan pidato pada Parade Hari Militer Polandia tanggal 15 Agustus. Parade itu sendiri sudah memecahkan rekor. Tusk baru saja menyaksikan iring-iringan 300 kendaraan lapis baja dan 2.000 tentara lewat ketika ia menyampaikan pernyataannya. Dan dia melanjutkan menambahkan, kita sudah bisa mengatakan bahwa kita sedang membangun kekuatan yang akan menentukan nasib kawasan ini dengan kemodernan dan jumlahnya yang besar, dan seluruh dunia menghargai hal ini, terutama para sekutu kita. Sebuah poin penting telah disampaikan. Polandia yang menjadi kekuatan terkuat di Eropa bukan tentang dominasi atau memamerkan kekuatannya kepada sekutunya. Itu adalah pendekatan Rusia, dan Polandia sama sekali tidak ingin meniru Rusia dalam menangani militernya. Rencana Polandia adalah menjadi salah satu bagian terkuat dari sebuah kesatuan yang lebih besar yang dirancang untuk dua alasan. Pertama, menakut-nakuti Putin agar bertindak benar, dan kedua, jika itu gagal, siap bertarung habis-habisan untuk menghentikan agresi Rusia. Jika ada keraguan bahwa Polandia memikirkan Rusia saat membangun tentara terbesar di Eropa, maka Tusk menghilangkan semua keraguan itu. Dia menyebut Rusia secara langsung saat berbicara tentang kekuatan luar yang mencoba mempengaruhi Polandia, meskipun Rusia adalah musuh yang jelas yang sudah sampai di ambang pintu. Kalian tahu kekuatan-kekuatan itu, partai-partai politik itu, para politisi yang ingin meyakinkan Polandia dan rakyat Polandia bahwa masalah utama kita adalah Eropa, bahwa Ukraina adalah musuh kita, bahwa Uni Eropa tidak diperlukan, dan Jerman adalah musuh terbesar kita. Tusk menyatakan hal itu dalam pidatonya sebelum langsung membantah semua klaim tersebut dan mengarahkan tudingan Polandia kepada Putin. Dan entah bagaimana mereka lupa tentang Rusia, tetangga kita, tetangga yang berbahaya, yang sedang berperang tepat di luar perbatasan kita. Dan terkadang perang ini bahkan merambah perbatasan kita. Mengatakan bahwa perang Ukraina merambah perbatasan Polandia adalah pernyataan yang meremehkan. Sebenarnya lebih tepat disebut meledak. Itulah yang dilakukan oleh rudal jelajah Rusia KH-101 setelah terbang sejauh 90 km ke dalam wilayah Polandia. Syukurlah ledakan itu terjadi di ladang kosong dan rudal tersebut langsung dibayangi oleh jet tempur begitu memasuki wilayah Polandia. Tetap saja, sekarang semakin jelas bahwa Rusia adalah ancaman bagi Polandia. Kremlin terus membantah bahwa rudal itu berasal dari Rusia. Mereka membantah keterlibatan, bahkan ketika rudal itu sudah diidentifikasi. Namun insiden ini justru memperkuat poin Tusk bahwa transformasi militer Polandia menjadi yang terbesar di Eropa bukan hanya soal Polandia saja. Ini tentang semua orang yang menghadapi ancaman Rusia. Aliansi nyata dan kebijakan luar negeri yang masuk akal, mencakup wilayah Baltik, perisai timur Polandia sendiri, perjanjian pertahanan yang sudah ada dan terutama Ukraina, semuanya adalah bagian dari upaya memperkuat Polandia, tegas Tusk. Ini adalah hubungan simbiotik. Seiring kekuatan Polandia tumbuh, begitu juga kekuatan sekutunya dan sebaliknya. Dan semua ini bertujuan untuk mendukung poin utama yang disampaikan Tusk saat ia mengecam ancaman Rusia. Polandia tidak ingin berperang, tetapi hanya yang kuat yang mampu mencegah perang. Atau dalam kata-kata Tusk, hanya mereka yang kuat, benar-benar siap, benar-benar independen dan berdaulat yang akan terhindar dari perang. Semua ini adalah pernyataan besar yang dibuat oleh seorang pria yang memiliki kepentingan untuk membuat Polandia terlihat sekuat mungkin, baik di mata Rusia maupun sekutu-sekutu negaranya sendiri. Tapi kata-kata Tusk bukan gertakan kosong, tidak ada kesombongan di sini. Tusk telah memberitahu dunia bahwa Polandia sedang membangun pasukan monster yang menjadi mimpi buruk bagi Rusia. Angka-angka di semua bidang mendukung pernyataannya. Mari kita mulai dengan Angkatan Darat Polandia. Seperti yang disampaikan oleh Washington Times dalam artikel tanggal 20 Mei, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Polandia Paweł Zalewski telah menunjukkan bahwa Polandia memimpin dalam jumlah dan kemampuan dalam hal peperangan darat. Kami memiliki Angkatan Darat NATO terbesar di Eropa dengan kemampuan terbesar, kata Zalewski, seraya menambahkan, kami mengambil pelajaran dari Ukraina. Ini menunjukkan bahwa negara yang sedang berperang harus memiliki rantai pasokan yang sangat pendek, jadi kami juga berinvestasi dalam kemampuan ini. Jumlah personel saja merupakan faktor utama bagi Polandia. Dalam sebuah artikel pada 17 Agustus, Defense Post mengungkapkan bahwa Angkatan Bersenjata Polandia kini memiliki 220.000 personel aktif
untuk pertama kalinya setelah adanya perekrutan yang telah menambah 5.000 tentara lagi sejak awal tahun 2026. 156.000 dari tentara tersebut adalah profesional di Angkatan Darat Polandia. 40.000 lainnya bertugas di pasukan pertahanan teritorial negara itu. Dan sisanya ditempatkan sesuai dengan apa yang disebut oleh media tersebut sebagai kategori dinas aktif lainnya. Dan ini baru awal dari pertumbuhan jumlah personel di Polandia. Polandia menargetkan memiliki 300.000 personel militer aktif pada tahun 2035, yang berarti 3 kali lipat dari jumlah pasukan yang berjumlah 99.000 tentara pada tahun 2014. Pada tahun 2039, Polandia menargetkan memiliki angkatan darat yang berjumlah 500.000 personel, yang terdiri dari 250.000 pasukan operasional, 50.000 tentara teritorial, dan 200.000 orang yang bertugas dalam pasukan cadangan dan siap dipanggil saat dibutuhkan. Investasi besar-besaran akan diperlukan untuk membangun semua ini, dan Polandia sedang mengeluarkan uangnya seperti yang akan segera Anda ketahui. Namun kekuatan darat terbesar di Eropa bukan hanya tentang tentaranya, tetapi juga tentang perlengkapannya. Tujuan Polandia adalah memiliki lebih banyak tank tempur pada tahun 2030 dibandingkan gabungan kekuatan Prancis, Italia, Jerman, dan Inggris. Kontrak untuk banyak tank ini sudah ditandatangani, termasuk pesanan 250 tank M1A2 Abrams dari Amerika Serikat yang menelan biaya $4,7 miliar bagi Polandia pada Juli 2021. Lalu ini bukan tank sembarangan. Tank-tank ini termasuk salah satu tank tempur utama paling canggih di dunia, dan mereka telah terbukti efektif melawan Rusia di Ukraina. Polandia juga telah membeli tank yang telah diperbarui, termasuk 116 tank M1A1 Abrams dalam kesepakatan senilai $1,4 miliar pada Januari 2023 lalu. Secara keseluruhan, tank-tank ini menggantikan sekitar 240 model era Soviet yang diberikan Polandia kepada Ukraina untuk melawan Putin. Ditambah lagi dengan rencana besar untuk mengakuisisi hingga 1.000 tank K2 Black Panther dari Korea Selatan, dimulai dengan pesanan awal senilai $3,4 miliar untuk 180 tank. Dan Anda mendapatkan kekuatan tank yang tangguh dirancang untuk melawan metode perang favorit Rusia, sebuah pendekatan membalas dengan kekuatan yang sama yang akan digunakan melawan bangsa Rusia yang lebih memilih peperangan darat. Namun, Rusia sudah kehilangan hampir 12.300 tank di Ukraina dan kini terpaksa menggunakan model era Soviet yang kuno dan usang. Berbicara tentang menghadapi Rusia dengan cara mereka sendiri, Polandia juga melampaui negara-negara Eropa lainnya dalam hal artileri. Rusia sangat menyukai artileri. Sebelum Rusia terpaksa mengakui bahwa drone sepenting perannya di Ukraina, seluruh pendekatan Rusia dibangun di sekitar artileri. Dewa perang Rusia ini, seperti yang disebut oleh Business Insider, adalah satu-satunya alasan mengapa Rusia bisa maju sejauh ini di Ukraina, karena pendekatannya yang metodis untuk masuk ke dalam jangkauan artileri, menghantam benteng-benteng, lalu maju ke depan menjadi tulang punggung seluruh strategi negara itu selama beberapa tahun pertama perang. Polandia telah melihat kecenderungan Rusia dan menyadari bahwa pendekatan membalas dengan cara yang sama kembali berhasil. Polandia telah menghabiskan sekitar $5 miliar untuk membeli lebih dari 360 howitzer K9 dari Korea Selatan. Dan itu baru permulaan dari upaya Polandia mengumpulkan sebanyak mungkin artileri yang bisa didapatkan untuk melawan Rusia. Polandia juga membangun sistem artilerinya sendiri, yaitu AHS Krab, yang tampaknya diproduksi sekitar 50 unit per tahun dengan kapasitas untuk ditingkatkan. Tapi ini semua adalah artileri tabung. Polandia juga membutuhkan sistem peluncur roket janda, jadi mereka juga berusaha mendapatkan jenis sistem tersebut. Pada tahun 2023, Polandia menerima pengiriman 20 sistem HIMARS buatan Amerika Serikat berdasarkan kontrak senilai $414 juta yang ditandatangani 5 tahun sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah peralatan yang telah teruji di medan perang di Ukraina yang diketahui Polandia akan efektif melawan Rusia. Lebih banyak HIMARS akan datang, sebanyak 486 unit berdasarkan kesepakatan kerangka kerja senilai sekitar $10 miliar yang ditandatangani Polandia dengan Amerika Serikat pada bulan September 2023. Jika cara perang Rusia melibatkan kampanye darat yang brutal dan melelahkan, maka Polandia akan siap. Polandia akan membawa tentara, tank, dan artileri yang tidak dimiliki banyak sekutu NATO-nya, dan itu baru permulaan. Angkanya akan semakin gila setelah ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak. Pertahanan sama pentingnya bagi Polandia dengan serangan, dan ada dua bidang di mana Polandia telah berinvestasi untuk meningkatkan apa yang sudah menjadi kekuatan darat terbesar yang dimiliki Eropa, pertahanan udara dan perisai timur. Di bidang pertahanan udara, Polandia telah menimbun rudal pencegat Patriot yang memang sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman rudal balistik Rusia. Pada tahun 2018, Polandia membentuk program Wisla, yang pada dasarnya merupakan pembelian 2 baterai rudal Patriot beserta sejumlah rudal. Polandia menghabiskan $4,75 miliar untuk mendapatkan perangkat keras Patriot ini.
2 baterai berarti 4 unit penembakan, 16 peluncur, dan sesuai dengan kesepakatan ini, 208 rudal Patriot Park 3. Dan ini baru tahap pertama dari program tersebut. Pada tahap kedua, Polandia akan menghabiskan 15 miliar dolar lagi untuk 6 baterai Patriot, yang berarti 48 peluncur dan 4 lagi pencegat rudal PEC-3. Polandia juga akan mendapatkan radar Ghost Eye sebagai bagian dari tahap kedua ini yang meningkatkan kemampuan deteksi dan pelacakan Patriot. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana Polandia bisa merespons begitu cepat terhadap rudal Rusia yang terbang ke wilayahnya pada akhir Juli, radar ini mungkin adalah jawabannya. Polandia juga berinvestasi besar-besaran di dalam negeri dan dalam pengembangan drone untuk semakin meningkatkan pertahanan udaranya. Pada Oktober 2025, Polandia menggelontorkan lebih dari 700 juta dolar untuk memperluas kapasitas produksi dari 4 produsen utama pertahanan udaranya, yang bersama-sama membangun sistem pertahanan udara NARU dan radar yang menyertainya. NARU memberikan Polandia opsi jarak pendek dan menengah untuk menghadapi pesawat, rudal, dan drone, melengkapi Patriot yang memiliki jangkauan lebih jauh. Pada Januari 2026, Polandia juga menghabiskan 1,67 miliar dolar untuk kontrak dengan perusahaan pertahanan Norwegia, Kongsberg Roysing, untuk sistem pertahanan rudal pesisir. Sekali lagi, ini adalah kasus di mana Polandia melihat apa yang dilakukan Rusia dan bereaksi terhadapnya. Kali ini, alih-alih membalas dengan cara yang sama, Polandia melihat ketergantungan Rusia pada serangan rudal dan drone secara berkelompok di Ukraina, dan mereka membangun pertahanan udara berlapis untuk menghadapi pendekatan tersebut. Lalu ada aspek lain dari pertahanan Polandia, yaitu perisai timur. Perisai ini bertujuan untuk menjaga perbatasan yang dimiliki Polandia dan negara-negara Baltik dengan Belarus, Rusia, serta eksklav Rusia di Kaliningrad. Dan aspek khusus dari pembangunan militer Polandia ini masih sangat dalam tahap pengembangan. Polandia memiliki 700 km perbatasan dengan Rusia atau sekutu Rusia yang perlu mereka perkuat. Pada akhir tahun 2026, mereka berniat mengamankan sekitar 200 km dari perbatasan itu dengan kombinasi fortifikasi linier. Apa? Kolonel Marek Pietrzak dari Angkatan Bersenjata Polandia menyebut infrastruktur penghalang perbatasan dan segel untuk jalan serta jalur kereta api yang akan mencegah pasukan Rusia menggunakannya. Pihak berwenang Polandia juga membeli lahan dengan sangat cepat untuk memungkinkan pembangunan pertahanan perbatasan ini dengan telah membeli 38 properti pada tahun 2025 dengan rencana untuk membeli 150 properti lagi di 52 lokasi pada tahun 2026. Fortifikasi anti-drone juga sedang dipasang di samping pagar dan gulungan kawat berduri. Senapan mesin, meriam, dan sistem pengacau untuk menghadapi rudal dan drone semuanya telah disebutkan menurut artikel The Guardian pada Desember 2025. Tambahkan bunker, parit, penghalang anti-tank, dan pusat komando bertenaga AI ke dalamnya, dan Anda mendapatkan proyek perbatasan yang sangat besar. Tanggal penyelesaian yang direncanakan adalah tahun 2028. Total biaya yang diperkirakan untuk Polandia adalah 2,55 miliar dolar. Apa yang kita lihat dari semua ini ada dua hal. Pertama, Polandia sedang membangun ekosistem militer yang sangat luas yang melampaui batas negaranya. Kedua, Polandia membuktikan ucapan Tusk dengan komitmen belanja besar-besaran dengan pengeluaran besar-besaran. Anda tidak bisa memiliki tentara terbesar di Eropa tanpa menggelontorkan miliaran demi miliaran dolar untuk membangun tentara tersebut. Dan Anda juga tidak bisa meningkatkan tentara itu dalam hal perlengkapan dan kemampuan tanpa membangun ekosistem pertahanan yang kuat. Ini adalah dua sisi mata uang yang ingin Polandia paksa Putin telan mentah-mentah. Ketika berbicara tentang ekosistem, Anda sudah melihat contoh bagaimana hal itu telah berkembang. Kami menyebutkan pembelian dari Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menunjukkan bagaimana Polandia bersedia melihat keluar Eropa untuk menciptakan tentara terkuat di Eropa. Polandia juga bekerja sama dengan Norwegia. Mereka membeli sensor dan peralatan penyintaian dari Inggris dan Israel. Masih banyak lagi selain yang sudah kami sebutkan. 36 pesawat FA-50PL dari Korea Selatan dilengkapi dengan radar Phantom Strike dan mampu menembakkan AIM-120 Amram buatan Amerika Serikat. Nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Swedia pada tahun 2025 akan membuat kedua negara bekerja sama untuk mendapatkan kapal selam A-26 yang dapat digunakan Polandia di Laut Baltik dan wilayah lainnya. Berkali-kali kita bisa melihat Polandia membangun hubungan, membeli senjata, dan membangun militer yang dirancang untuk menghadapi segala sesuatu yang bisa dilakukan Rusia terhadap mereka. Selama 5 tahun terakhir, Polandia telah menjadi importir senjata terbesar NATO. Menurut Notes from Poland, pernyataan itu didasarkan pada data yang diberikan oleh SIPRI yang menunjukkan bahwa Polandia menyumbang 3,6% dari impor senjata global untuk periode antara 2021 dan 2025. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan 2,9%. Dan terdapat kesenjangan yang lebih besar lagi antara Polandia dengan Inggris, Jerman, dan Belanda. Ada negara non-NATO yang mengimpor lebih banyak. Ukraina berada di urutan teratas, menyumbang 9,7% dari impor.
Namun, Ukraina memang satu-satunya militer yang benar-benar mampu menyaingi Polandia sebagai yang terkuat di Eropa. Dan sayangnya, Ukraina bukan anggota NATO atau Uni Eropa, sedangkan Polandia adalah anggotanya. Menunjukkan fokus baru Polandia dalam memperkuat militernya, volume impor senjata yang dibelinya selama periode yang diteliti SIPRI adalah 852% lebih tinggi dibandingkan volume pada 5 tahun sebelumnya. Itu adalah peningkatan terbesar kelima di antara para importir senjata jika melihat dua periode ini, dengan hanya Jerman, Hungaria, Belgia, dan sekali lagi Ukraina yang berada di atas Polandia dalam hal peningkatan persentase impor senjata. Intinya, Polandia membeli banyak sekali senjata. Namun, dan mungkin yang lebih penting lagi, Polandia sedang mengintegrasikan dirinya ke dalam ekosistem pertahanan negara-negara di seluruh dunia. Tidak ada cara yang lebih baik untuk membangun hubungan pertahanan dengan sekutu, selain menunjukkan bahwa Anda mempercayai senjata sekutu tersebut dengan membelanjakan miliaran dolar untuk membelinya. Uang berbicara. Dan itu membawa kita ke area lain di mana Polandia unggul dibandingkan negara-negara Eropa lainnya dalam membangun angkatan bersenjata, yaitu jumlah uang yang sangat besar yang dihabiskan Polandia untuk pertahanannya. Anggaran pertahanan Polandia telah tumbuh dengan cepat sejalan dengan ekspansi angkatan bersenjatanya dan peningkatan impor persenjataannya. Antara tahun 2020 dan 2025, Polandia telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya dari sekitar 13,6 miliar dolar per tahun menjadi 45 miliar dolar. Polandia berencana menghabiskan lebih dari 55 miliar dolar pada tahun 2026, yang berarti pengeluaran mereka meningkat 4 kali lipat sejak tahun 2020. Tentu saja, ini juga berarti bahwa Polandia mengeluarkan lebih banyak dana sebagai persentase dari produk domestik bruto atau PDB-nya dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2020, Polandia menghabiskan 2,3% dari PDB-nya untuk pertahanan. Bagus dalam arti bahwa angka tersebut di atas rekomendasi NATO sebesar 2%. Tetapi tidak luar biasa. Pada tahun 2025, persentasenya telah naik menjadi 4,3% dari PDB. Setelah beberapa tahun peningkatan anggaran yang didorong oleh dimulainya invasi ke Ukraina, Polandia juga sedang mempersiapkan pengeluaran di masa depan. Polandia telah mendapatkan perjanjian pendanaan Security for Europe atau SAFE dengan Komisi Eropa yang akan membuatnya menerima 50,9 miliar dolar sebagai pinjaman untuk memperkuat tentaranya. Banyak dari akuisisi terbaru Polandia didasarkan pada perjanjian pinjaman ini, dan Polandia menerima pencairan pertama sebesar 7,65 miliar dolar berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhir Mei. Lebih banyak dana akan datang. Itu berarti pertumbuhan juga akan datang untuk militer Polandia. Kami menyebutkan sebelumnya bahwa Polandia benar-benar mendukung ucapan Tusk dengan uangnya, dan inilah maksud kami. Dari semua negara Eropa yang menjadi anggota NATO, Polandia adalah yang paling banyak mengeluarkan dana. Dan setiap angka, statistik, dan pembelian yang telah kami sebutkan dalam video ini adalah hasil dari pengeluaran tersebut. Apa yang kita lihat dari semua ini bukan hanya pembangunan militer. Ini adalah perubahan budaya di sebuah negara yang dulunya terjebak di balik tirai besi dan tidak pernah ingin berada di bawah kendali Rusia lagi. Dan contoh sempurna dari perubahan budaya ini yang menyebar melampaui militer dan masuk ke masyarakat Polandia secara luas berasal dari program pertahanan sipil besar-besaran yang telah diluncurkan Polandia untuk mendampingi pembangunan militernya. Pada bulan Juni, France 24 melaporkan bahwa Polandia telah meluncurkan kursus besar bagi warga sipil yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan bertahan hidup kepada masyarakat biasa yang dapat mereka gunakan selama masa krisis. Program pertama dari inisiatif ini diluncurkan pada bulan November 2025. Dan Menteri Pertahanan Nasional Polandia, Władysław Kosiniak-Kamysz, menyatakan harapannya bahwa 400.000 warga Polandia akan menyelesaikan kursus tersebut pada akhir tahun 2026. Tidak ada batasan usia. Semua orang, mulai dari remaja hingga lansia, dapat ikut serta. Dan program ini mendukung tujuan Polandia untuk membangun tentara terbesar dan terkuat di Eropa dengan cara yang berbeda. Ini mempersiapkan rakyat Polandia secara psikologis untuk perang yang mereka harap tidak akan pernah terjadi. Tetapi mereka akan siap bertempur jika itu benar-benar terjadi. Itu sejalan dengan komentar Tusk yang kami bagikan di awal video. Polandia telah menjadikan dirinya sebagai kekuatan utama Eropa karena memang harus begitu. Tidak ada cara untuk menghindari perang jika Anda tidak cukup kuat untuk menunjukkan kepada musuh bahwa Anda mampu bertarung. Pada akhirnya, itulah yang sedang dilakukan Polandia di sini saat mereka terus memperkuat diri. Monster itu telah diciptakan. Saat ini, monster itu masih dikurung. Tapi Polandia memastikan bahwa Rusia mengetahuinya dan bahwa monster itu akan dilepaskan jika Rusia beralih dari ancaman dan pelanggaran wilayah udara ke perang Eropa berskala penuh. Dan ada satu hal lagi yang sedang dipertimbangkan oleh Polandia. Saat mereka memperkuat pertahanan udaranya, pertanyaan ini sedang diajukan oleh beberapa politisi terkemuka. Apakah pertahanan udara itu sebaiknya digunakan untuk melindungi Ukraina dengan menghancurkan rudal-rudal Rusia saat mereka terbang ke wilayah Ukraina? Lihat semua detail tentang apa yang sedang dipersiapkan Polandia dan apa artinya semua itu di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan acara militer dan aktifkan notifikasi saat kami membahas bagaimana invasi Putin ke Ukraina telah menciptakan efek domino di seluruh Eropa. Terima kasih telah menonton.